Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, program studi akuntansi S1. Saya akan menjelaskan tugas yaitu S65B, laporan kabar rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Akun dan saldo berikut ini masuk dalam buku besar PT Kantaka untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Instruksinya itu yang pertama, siapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Yang kedua, siapkan laporan ekuitas pemilik. Yang ketiga, siapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan. Asumsikan bahwa kursi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta. Yang keempat, jelaskan secara singkat bagian A, bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Bagian B, bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun, yaitu laporan laba rugi. Itu penjualan senilai 8.925. Beban pokok penjualan senilai 5.620 juta rupiah. Laba bruto senilai 3.305 juta. Didapat dari penjualan dikurang beban penjualan, sehingga hasilnya 3.305 juta. Beban operasi, yaitu beban penjualan terdapat beban gaji penjualan senilai 850 juta, beban iklan senilai 420 juta, beban penyusun peralatan toko senilai 33 juta, beban penjualan lain-lain senilai 18 juta. Jumlah beban penjualan senilai 1.321 juta. Beban administrasi yaitu beban gaji kantor senilai 504 juta, beban sewa senilai 48 juta, beban asuransi senilai 24 juta, beban penyusutan peralatan kantor senilai 10 juta, beban perlengkapan kantor senilai 4 juta, beban administrasi lain-lain senilai 6 juta. Jumlah beban administrasi senilai 632 juta. Total beban operasional dari beban penjualan dan beban administrasi senilai 1.953. Laba operasi senilai 1.352 juta. Laba operasi didapat dari laba bruto dikurang total beban operasional. Selanjutnya beban lainnya yaitu beban bunga senilai 12 juta. Laba neto senilai 1.340. Laba neto didapat dari laba operasi dikurang beban bunga. Selanjutnya kita ke laporan ekuitas milik untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2014. Modal Gali Iskandar itu 431 juta. Laba neto perjalanan senilai 1.340 didapat dari sini, itu laporan laba rugi secara tidak langsung. Dikurangi penarikan senilai 300 juta. Kenaikan pada ekuitas didapat senilai 1 miliar didapat dari laba neto tahun berjalan dikurangi penarikan. Sedangkan modal Gali Iskandar 30 Juni yaitu modal senilai 1.471 didapat dari modal awal dikurangi dengan kenaikan pada ekuitas milik. Nomor 3 yaitu laporan posisi keuangan 30 Juni 2016.
Maaf. Baik, saya lanjut, yaitu aset-aset yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu kas senilai 92 juta, piutang usaha senilai 450 juta, persediaan senilai 370 juta, perlengkapan kantor senilai 10 juta, asuransi dibayar senilai 10 juta, asuransi dibayar di muka senilai 12 juta. Jumlah aset lancar senilai 939 juta. Itu aset tetap. Peralatan kantor senilai 220 juta. Dikurangi akumulasi penyusutan 58 juta dan selisih ini senilai 162 juta. Peralatan toko senilai 650 juta, dikurangi akumulasi penyusutan senilai 87 juta 500, selisihnya itu 562 juta 500. Jumlah aset yaitu aset lancar ditambah aset tetap senilai jumlah aset tetap senilai 724 juta 500. Jumlah aset yaitu aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap senilai 1.663 juta 500. Ini kita ke liabilitas. Itu liabilitas jangka pendek. Utang usaha senilai 48 juta 500. Hasil bayar senilai 7 juta. Utang gaji senilai 4 juta, jumlah liabilitas jangka pendek senilai 59 juta 500. Liabilitas jangka panjang yaitu hasil bayar pembayaran akhir tahun jatuh tempo dalam 16 tahun yaitu 133 juta, yaitu yang awalnya 140 dikurang dengan kita senilai 133 juta, dan jumlah liabilitas senilai 192 juta 500. Liabilitas pemilik yaitu modal Gali Iskandar senilai 1.471, dan jumlah liabilitas dan liabilitas pemilik senilai 1.663 juta 500. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung, yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung baik penghasilan atau beban dipisah dengan cara lebih terinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha. Dan sedangkan laporan laba rugi bentuk langsung yaitu pada laporan laba rugi bentuk langsung penghasilannya usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Beban-beban usaha serta beban luar usaha juga berada dalam satu kelompok, sehingga laba atau rugi bersih dihitung dengan cara total penghasilan dikurangi dengan beban. Selanjutnya itu laporan keuangan dijelaskan dari contoh menghitung dan membeli uang gaji yang pas, sedangkan bentuk akun perlu dijelaskan dan ketat agar bisa kita inspirasi kantor pusat kita ini. Tugas yang ketat yang dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.